Itu adalah fungsi dengan pangkat tertinggi yaitu 1, yang kalau misalnya digambarin itu bakal membentuk suatu garis lurus. Biasanya fungsi linear itu digunakan untuk menentukan titik impas atau break even point, dan juga pajak. Bentuk umum dari persamaan linear yaitu Y sama dengan AA plus BX. Contoh soalnya yang pertama yaitu sebuah usaha kecil memproduksi dan menjual kaos. Biaya tetapnya sebesar 1 juta dan biaya variabel per kaos itu 30.000. Harga jual kaosnya adalah 50.000. Yang ditanyakan yaitu fungsi biaya total dan pendapatan serta tentukan titik impasnya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama yaitu ini biaya tetapnya. Yang pertama 1 juta dan juga 30.000. Dan harga jual kaosnya itu 50.000. Untuk menentukan titik impas itu terjadi saat biaya sama dengan pendapatan. Jadi kita masukkan biaya di sini itu 1 juta ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Ini yang variabelnya sama kita pindahkan, jadi di sini 1 juta sama dengan 50.000 dikurangin 30.000. Hasilnya di sini 20.000. Di sini 1 juta. Karena di sini masih ada Q-nya, jadi Q-nya harus kita hitung dengan dipindah luasin. Dari sini ini 1 juta dibagi 20.000. Ini dicoret. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Jadi titik impas itu bakal terjadi kalau misalnya kita ngejual sebanyak 50 kaos. Ini diketahui bila diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 min I, dan fungsi penawarannya sama dengan P 3 plus 0,5 I. Ditanyanya harga keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Ini yang diketahui dan ini yang ditanya. Jadi kita jawab yang pertama, kita ubah dulu 15 min Q. Ini kita pindah ruaskan jadi Q sama dengan 15 min P, dan di sini sama dengan 3 plus 0,5 Q diubah jadi Q sama dengan min 6 plus 2P. Min 6 plus 2P ini didapat dari 0,5 dipindahkan ke sini, tambah di sini minus P, terus 0,5 nya dipindah ke sini, ini dihapus untuk mencari Q-nya. Karena 0,5 dibagi 1 itu hasilnya 2, jadi di sini 2 dikali 3 min P. Kita kali pelangi dan ini hasilnya. Lalu kita cari QD sama dengan QS. Ini QD-nya, ini QS-nya. Kita masukin ini 15 min I sama dengan min 6 plus 2P. Ini kita ini P. Kita pindah ruaskan karena ini min 6, kita pindah ruaskan jadi plus 6 sama dengan 2P ditambah P. 15 tambah 6 itu hasilnya 21, ini jadi 3P. P nya kita pindahkan 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi P nya sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaannya.
sini kita masukkan ke persamaan Q D sama dengan 15 min P. 15 min P hasilnya P-nya 7, hasilnya 8. Ini adalah titik keseimbangan sebelum pajak. Setelah pajak kita hitungnya P sama dengan 6 plus 0,5 Q ditambah 3. Ini hasilnya min 12 plus 2P. Kita masukkan juga ke salah satu persamaannya, itu D ini ke 15 min P sama dengan min 12 plus 2P dengan cara yang tadi. Kita pindah ruaskan juga, min tambah 12 sama dengan 2P ditambah 15 ditambah 12 hasilnya 27 sama dengan 2 sama dengan 3P. 27 dibagi 3 sama dengan P hasilnya 9. Dimasukkan ke salah satu persamaan, yaitu ID sama dengan 15 min P. 15 dikurang 9 hasilnya 6. Jadi sebelum pajak itu titik keseimbangannya adalah 7 dan 8. Setelah pajak menjadi 9 dan 6. Ada baris dan deret. Yang pertama barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara suatu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Jenis barisan itu ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selisih ini disebut sebagai beda. B. Barisan ini sering digunakan untuk menggambarkan pola pertumbuhan atau penurunan yang linier. Lalu yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Rasio ini disebut dengan rasio R. Barisan ini sering digunakan untuk menggambarkan pola pertumbuhan atau penurunan yang eksponensial. Contoh soal yang pertama itu, seorang pengusaha memulai bisnisnya dengan modal awal 5 juta dan menambahkan 1.500.000 ke dalam modal setiap bulan untuk mengembangkan usahanya. Jika pengusaha tersebut konsisten menambah modal selama 12 bulan, berapa jumlah total modal yang telah digunakan? Penyelesaiannya itu diketahui. Suku pertama itu modal awal 5 juta, lalu bedanya 1.500.000, lalu jumlah suku 12 bulan. Lalu dengan rumus SN N2 dikali 2A plus N min 1 B. Lalu kita substitusi nilainya. S12 12 per 2 dikali 2 5 juta ditambah 12 kurang 1 1.500.000. Lalu S12 sama dengan 12
bagi 2, 6 dikali 10 juta kan 2 dikali 5 juta 10 juta ditambah 12 kurang 1 dikali 1.500.000 itu 11 dikali 1.500.000. Lalu di bawah lagi S12 6 10 juta ditambah 11 dikali 1.500.000 dengan 16.500.000. Lalu kita jumlahkan lagi 6 10 juta ditambah 16.500.000, berarti ini 6 dikali 26.500.000 sama dengan 159 juta. Jadi jumlah total modal yang telah digunakan itu 159 juta. Soal yang kedua, itu setiap awal bulan Susi menabung sejumlah uang di bank dengan besar selalu naik. Bulan pertama menabung 10.000, bulan kedua 12.000, dan bulan ketiga 14.000, dan seterusnya. Jumlah tabungan Susi setelah 10 bulan tanpa bunga adalah, kita tulis di sini, diketahui itu bulan pertama A 10.000, bulan kedua B 12.000 dikurang 10.000 sama dengan 2.000. Lalu N nya 10. Lalu kita hitung dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Rumusnya itu SN 1/2 N 2A ditambah N min 1 B. Terus kita di sini tulis U10 1/2 dikali 10, 2 dikali 10.000 ditambah 10 kurang 1, terus 2 juta 2.000. Lalu kita jumlahkan U10 1/2 setengah itu dikali 10 5. Lalu kita jumlahkan 2 dikali 10.000 itu 20.000 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali 2 18.000. Lalu kita jumlahkan lagi, sini 5, sini 20 ditambah 18.000 itu 38.000. Lalu kita kalikan 38.000 dengan 5 sama dengan 180.000. Jadi jumlah tabungan Susi setelah 10 bulan adalah 180.000. Yang keempat ada integral. Metode matematika integral adalah teknik dalam matematika
yang digunakan untuk menghitung luas, volume, jumlah total, atau nilai akumulatif dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Integral merupakan kebaikan dari turunan dan merupakan bagian dari kalkulus. Secara umum, terdapat dua jenis integral, yaitu ada integral tertentu yang digunakan untuk menentukan fungsi dari antiturunan dari suatu turunan. Hasilnya berupa fungsi plus konstanta integral atau C. Yang kedua itu ada integral tentu yang digunakan untuk menghitung nilai total dari fungsi pada interval tertentu. Misalnya luas di bawah kurva. Ada dua jenis integral utama, ada integral tak tentu dan integral tentu. Rumus-rumus dasarnya dari metode integral. Yang pertama ada integral tertentu atau indefinite integral. Bentuk umumnya ada fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana f adalah fungsi yang diintegralkan, sedangkan fx adalah antiturunan fungsi asal, dan c adalah konstanta integral. Contohnya ada x kuadrat dx sama dengan 1/3 x kuadrat tambah c. Yang kedua ada integral tentu atau definite integral. Bentuk umumnya fx dx sama dengan fb dikurang fa. A dan b adalah batas bawah dan batas atas, sedangkan fx adalah antiturunan dari fx. Contohnya ada x dx sama dengan 1/2 x kuadrat, 1/2 dan kurung 2 kuadrat dikurang 1/2 dan kurung 0 kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ada pendapatan total atau total revenue. Suatu perusahaan menjual produknya dengan fungsi permintaan Px sama dengan 100 dikurang 2x, di mana P adalah harga per unit dan X adalah jumlah unit yang terjual. Pertanyaannya, hitunglah pendapatan total jika perusahaan menjual 0 hingga 20 unit barang. Di sini pendapatan total PTR didefinisikan sebagai PR sama dengan integral 20 0 P X dikali X dx. Lalu kita substitusikan fungsi permintaan. Sini PR sama dengan integral 20 0 dalam kurung ada 100 dikurang 2x dikali x dx sama dengan integral 20. Lalu di sini dalam kurung 100x dikurang 2x kuadrat dx. Selanjutnya di sini ada 50 x kuadrat dikurang 2/3 x pangkat 3. Sini kita tulis 50 x kuadrat dikurang 2/3 x pangkat 3 integral 20 0 sama dengan sini ada 50 dalam kurung 400 dikurang 2/3 dalam kurung 800 sama dengan 2000. Lalu dikurang lagi di sini 16.000 dibagi 3. Selanjutnya TR sama dengan
6.000 dikurang 16.000 lalu dibagi 3, hasilnya 44.000 per 3 sama dengan 14.666,67. Jadi pendapatan totalnya adalah sekitar 14.667,67 dalam satuan tertentu. Contoh soal yang kedua, biaya total atau total cost. Fungsi biaya marginal suatu perusahaan adalah C X sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 100. Jika biaya tetap sebesar 500, hitunglah biaya total untuk memproduksi 5 unit barang. Di sini diketahui biaya total TC adalah integral dari biaya marginal ditambah biaya tetap. Di sini kita tulis TC sama dengan integral 5 0. Sini kita tulis 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 100 dx lalu ditambah 500 sama dengan sini ada x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 100 x integral 5 0. Lalu di sini kita tambah 500 sama dengan 125 ditambah 25 ditambah 500. Lalu satu burung kita tambah 500 lagi sama dengan 650 ditambah 500 sama dengan hasilnya itu 1150. Jadi total biaya untuk memproduksi 5 unit barang adalah 1150. Diferensial adalah konsep dalam kalkulus yang berkaitan dengan perubahan kecil dalam suatu variabel. Berikut beberapa contoh kasus dan pembahasannya. 1. Menentukan turunan fungsi jika diberikan fungsi f buka kurung x tutup kurung sama dengan 3s pangkat 3 dikurang 2s pangkat 2 min 5s besar 8. Maka turunannya adalah tadi contohnya f x sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 5x plus 8. Maka turunnya adalah turunan adalah f buka kurung x sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 5. Untuk x sama dengan 2, hasilnya adalah f kurung 2 sama dengan 9 cukup x pangkat 2 kurang 4
2 dengan 5. Jadi nilai turunnya fungsi di titik X sama dengan 2 adalah 23. Jika Y sama dengan 1 min X pangkat 2x plus 3, maka turunannya menggunakan aturan rantai. Contohnya Y 1 sama dengan 2 1 min X 3x plus 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2x min 1 3x plus 2.